Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ashifa di rumah? Kembali lagi di Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Betty Amarwati dapat menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa dan juga menyiapkan santapan berbuka puasa. Tentunya dengan sajian yang informatif dan juga menarik dan didampingi oleh bintang tamu yang spesial. Baik sahabat Ashifa, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah seorang pengajar di SMP IT Ashifa Kolbu. Beliau adalah Ustadz Arsyil Adim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah Betty. Masya Allah, Alhamdulillah di tahun ini ASQ Podcast sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa yaitu Ustadz Arsyil Adim. Ustadz, bagaimana nih perasaannya bisa diundang ke ASQ Podcast? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh sahabat Ashifa yang menyaksikan video ini di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa senang, merasa beruntung bisa hadir dan bisa membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui kepada sahabat Ashifa semua di rumah. Baik, Ustadz, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, bagaimana nih Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustazah Betty. Bagaimana dengan kabar Ustazah Betty? Alhamdulillah Ustadz, selalu semangat ya. Selalu semangat, harus ya. Harus semangat ya. Bagaimana nih keadaan keluarga di rumah kabarnya? Alhamdulillah sampai dengan hari ini puasanya masih lancar ya, masih aman. Mudah-mudahan juga seluruh sahabat Ashifa ibadahnya di rumah semua juga lancar ya. Amin. Baik. Ustadz, alhamdulillah kita bertemu di ASQ Podcast kali ini dan hari ini kita akan membahas temanya tentang tokoh Islam nih Ustadz. Tokoh ini adalah seorang tokoh yang terkenal di langitnya Allah Ustadz. Betul. Sebelum kita membahas tokoh tersebut, kita mau mengambil sebuah masalah dulu nih Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewasa ini ya Ustadz ya, kita sering sekali mendengar di media terkait dengan kasus antara anak dan juga orang tua. Apakah itu kasus orang tuanya dilaporkan oleh anaknya ke kantor polisi atau kasus kekerasan anak terhadap orang tua dan lain sebagainya. Nah ini berhubungan ya Ustadz dengan tokoh yang akan kita bahas pada hari ini. Nah Ustadz, terkait dengan kasus tersebut bagaimana tanggapan Ustadz? Baik, terima kasih Ustazah Betty atas pertanyaannya. Betul sekali bahwasanya pada beberapa waktu belakangan ini dengan maraknya ya sosial media yang kita ketahui itu mengamplifikasi berbagai macam hal baik dan juga hal buruk tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Khususnya terkait dinamika yang terjadi antara hubungan antara seorang anak gitu ya dengan orang tua. Tak jarang kita mendapati bahwa berbagai macam berita menghiasi layar kaca handphone maupun televisi kita gitu ya. Ada anak yang berkasus dengan orang tuanya gara-gara harta, ada anak yang berkasus dengan orang tuanya gara-gara perihal kekerasan, dan baru-baru ini juga kita temui ada kasus baru bahwasanya ada anak yang dalam tanda kutip ya menyuruh orang tuanya untuk mengemis gitu ya di sosial media karena si anaknya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi kedua orang tuanya. Padahal seharusnya ya Bu Betty, idealnya ketika orang tua sudah susah payah membesarkan kita, kemudian kita harus bisa membalasnya dengan memberikan apa yang mereka inginkan di masa tuanya gitu. Jangan justru kebalikannya bahwa orang tuanya harus bekerja mengemis ya. Kalau kita lihat di TikTok ya, yang betul Ustadz. Belakangan ini viral di TikTok, ada anak yang menyuruh neneknya, kakeknya, bahkan ibunya yang sudah tua renta mengemis di TikTok untuk meminta koin, gift dan sebagainya macam. Itu kan sebetulnya tidak patut dan tidak layak gitu ya. Padahal di dalam riwayat Islam sendiri ya, di dalam Al-Qur'an banyak bertebaran bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap orang tua. Itu banyak juga tokoh-tokoh yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita untuk ambil hikmahnya, dijadikan pelajaran untuk kita semua begitu. Ustazah Betty. Baik, memang dewasa ini kita sering sekali melihat ya Ustadz, apalagi di media-media seperti TikTok itu. Iya, betul. Orang tua jadi terbalik gitu masanya ya, orang tua betul. Yang bekerja untuk anaknya. Betul sekali. Iya, sebetulnya itu tidak boleh Ustadz. Nah, sangat tidak tadi boleh. Kita sudah mendengar dari Ustadz bahwa banyak sekali dalam
Islam ini menjelaskan tentang suri tauladan terkait dengan bagaimana kita bisa memuliakan orang tua. Nah, Ustadz, terkait dengan tokoh yang tadi saya sebutkan bahwa tokoh ini adalah tokoh yang terkenal di langitnya Allah. Boleh diberitahu nggak sih Ustadz sebenarnya tokoh tersebut itu siapa dan bagaimana beliau bisa terkenal di langitnya Allah, Ustadz? Baik, Ustazah Betty. Jadi untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang kisah Uwais Al-Qarni. Ya, jadi buat teman-teman semua, buat sahabat Asyifa Qalbu yang asing mendengar nama ini, kita akan membahas tokoh tersebut pada kesempatan kali ini. Sebagai gambaran bahwa Uwais Al-Qarni gitu ya, merupakan salah satu tokoh yang terkenal meskipun bukan merupakan golongan sahabat daripada Rasul, karena meskipun Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Rasul, dengan para khalifah, namun Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasul. Namun demikian tidak pernah mengurangi rasa cintanya terhadap Rasul sendiri. Uwais Al-Qarni itu merupakan seorang anak miskin yang terlahir dan hidup di daerah Qarn. Kalau kita kenal sekarang mungkin sebagai daerah Yaman gitu ya, perbatasan di Yaman gitu. Dia hidup miskin bersama dengan seorang ibunya, yang mana ibunya sudah tua dan juga lumpuh. Jadi bisa kita bayangkan betapa menderitanya sebetulnya hidup daripada Uwais Al-Qarni ini. Meskipun begitu, itu tidak mengurangi kecintaan dia terhadap Allah, terhadap Rasul. Dia tetap menjalankan ibadahnya di tengah-tengah kekurangannya. Uwais Al-Qarni ini menghidupi ibunya dan dirinya sendiri itu menjadi sebagai seorang penggembala kambing gitu. Kemudian pernah suatu ketika ya, Ustazah Betty, ketika ngobrol-ngobrol nih ya, antara Uwais Al-Qarni dengan ibunya sampai berujar gitu kepada anaknya. Anakku, mungkin gitu ya. Anakku, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Sudikah sekiranya engkau mengikhtiarkan agar diriku bisa pergi haji gitu. Jadi bisa dibayangkan ibunya nih udah tua, udah lumpuh juga, tapi semangat ibadahnya tuh masih kuat banget gitu. Cuman balik lagi kondisi Uwais Al-Qarni dengan ibunya itu dalam kondisi serba kekurangan. Bukan hanya kekurangan uang, tetapi juga kekurangan fisik ibunya gitu. Jadi ketika ibunya berkata demikian, Uwais Al-Qarni kemudian memutar otaknya bagaimana caranya supaya Uwais Al-Qarni ini serta ibunya bisa pergi menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi sampai suatu ketika timbullah ide gitu ya dari Uwais Al-Qarni untuk membeli anak lembu. Di mana kemudian Uwais Al-Qarni setiap hari membawa anak lembunya itu ke atas bukit. Jadi tiap hari bolak-balik ya, naik turun gitu. Jadi bisa dibayangkan sampai Uwais Al-Qarni ini dibilang gila gitu sama para tetangganya, para warga yang ada di situ. Ngapain tiap hari bawa anak lembu digendong di belakang, mungkin digendong di depan, tapi intinya berat kan itu. Terus untuk apa? Kenapa nggak digembalakan saja gitu kan? Nah, yang tidak kita ketahui adalah setelah selang berapa lama ya si Uwais Al-Qarni tekun melakukan hal tersebut, tibalah masa haji gitu, yang baru dapat kita terima gitu, dan kita sadari bahwa usahanya menggendong anak lembu tiap hari bolak-balik naik ke atas bukit itu ternyata adalah solusi yang dapat dipikirkan oleh Uwais Al-Qarni untuk membawa ibunya naik haji. Jadi Uwais Al-Qarni dan ibunya pergi haji itu dengan cara si Uwais Al-Qarni ini dengan menggendong ibunya di punggungnya. Jadi bisa dibayangkan ribuan kilo ya dia terabas, dia jalani untuk berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya gitu. Bayangin jarak dari Yaman ke Makkah itu jauh banget ya. Bisa ribuan kilo. Harus melewati padang pasir ya Ustadz ya? Betul, padang pasir, belum lagi logistik di mana mereka miskin ya. Mungkin satu-satunya yang bisa menjadi sandaran bagi mereka selama perjalanan itu adalah ya mungkin sapi yang mereka beli gitu, anak lembu yang mereka beli yang mungkin menjadi besar gitu ya. Jadi pada suatu ketika sampailah ya Uwais Al-Qarni ini ke Mekah, di depan Ka'bah. Setelah selesai tawaf gitu, kemudian Uwais Al-Qarni berdoa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkanlah dan ampunilah segala macam
dosa dari ibuku. Gitu. Ketika ibunya dengar, bagaimana dengan dosa kamu, nak? Kemudian si Uwais Al-Qarni dengan sungguh-sungguh menjawab, apabila Allah memaafkan dan mengampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah sekiranya ridho ibu yang membawa aku masuk ke dalam surga. Luar biasa kan itu maksudnya, Ustazah Betty. Uwais Al-Qarni berjuang demi ibunya gitu ya. Bahkan sampai minta doakan untuk ibunya supaya dimaafkan gitu. Kemudian setelah selesai melakukan ibadah haji, ada satu hal yang menjadi catatan juga ya, bahwasanya Uwais Al-Qarni ini sendiri terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Yeah. Dia memiliki penyakit kulit yang dimana tubuhnya jadi mempunyai bintik-bintik putih gitu ya. Jadi kulitnya terlihat seperti belang gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya setelah selesai Uwais Al-Qarni itu melakukan perjalanan ibadah haji, setelah pulang tubuhnya penyakitnya tersebut ya Ustadz. Penyakitnya tersebut setelah pulang dari ibadah haji itu sembuh. Tapi Allah menyisakan satu tanda putih di lengannya. Sebagai tanda nanti ketika dia dicari oleh seorang sahabat Nabi. Gitu. Kemudian setelah Uwais Al-Qarni pulang dari ibadah hajinya, kemudian dia menjalankan kehidupannya kembali, timbul rasa rindu terhadap Rasul gitu ya. Jadi Uwais Al-Qarni ingin sekali rasanya berjumpa dengan Rasul, maka dia minta izinlah kepada ibunya. Sebetulnya hatinya berat gitu Ustazah Betty, karena kan dia harus meninggalkan ibunya sementara ibunya lumpuh. Sementara apa-apa yang diperlukan ibunya biasanya diurus oleh si Uwais Al-Qarni ini tersebut gitu. Jadi setelah selesai meminta izin, ibunya memberikan izin. Akan tetapi dengan catatan bahwasanya setelah selesai kamu pergi ke Madinah, tolong segera langsung pulang kembali ke rumah. Jadi Uwais Al-Qarni jalan pergi ke Madinah, berharap dia dapat bertemu dengan Rasul. Nah, jalan ini juga nggak sebentar Bu Ustazah Betty ya, cukup lama gitu. Setibanya di Madinah, kemudian dia bertamu ke rumahnya Rasul, tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulnya tidak berada di rumah. Dia hanya menemui istrinya yaitu Aisyah. Dengan berhati, akhirnya Uwais Al-Qarni pulanglah kembali ke ibunya gitu. Karena ibunya masih sakit-sakitan gitu. Dia juga jelaskan alasannya kenapa dia tidak bisa menunggu kepada Aisyah gitu. Seperti itu Ustazah Betty. Baik Ustadz. Masya Allah sekali ya cerita yang sudah dikisahkan oleh Ustadz Arsyil ini luar biasa. Berarti kita saat ini menceritakan tentang Uwais Al-Qarni yang memang beliau ini terkenal di bumi, terkenal di langit karena memang ketaatannya beliau kepada orang tuanya. Bisa kita bayangkan ya Ustadz ya, ketika tadi Ustadz berkata bahwa Uwais ini setiap hari menggendong lembu. Betul. Bisa dibayangkan ketika beberapa lama lembu tersebut pasti tadinya anak lembu akan berubah menjadi lembu dewasa ya. Lembu dewasa. Kurang lebih mungkin kalau ukuran lembu berapa Ustadz kira-kira? Sampai seperti yang dikisahkan, kalau yang dikisahkan itu berat anak lembu yang tadi mungkin cuma 50 kilo, 40 kilo. Ketika dia siap untuk naik haji, ketika datang musim haji, berat lembunya itu mencapai 100 kilo. Jadi bayangkan 100 kilo digendong. Masya Allah Ustadz ya, bayangkan ketika Uwais Al-Qarni ini setiap hari menggendong lembu yang beratnya mencapai 100 kilo. Dan ternyata beliau ini belajar untuk menggendong orang tuanya nanti ketika pergi haji. Betul. Luar biasa ya Ustadz ya, ini sangat menginspiratif sekali. Jadi untuk sahabat Ashifa di rumah yang merasa, aduh kayaknya buat ngurus orang tua yang udah tua, yang notabene biasanya orang tua itu kan kembali ke anak kecil lagi ya Ustadz. Kayaknya sulit deh gitu. Ditambah misalkan kita kerja, kita kembali lagi berkaca mungkin kepada Uwais Al-Qarni ini bahwa beliau bisa membawa orang tuanya pergi haji dengan perbekalan yang benar-benar seadanya sekali ya Ustadz ya. Betul, jadi karena terbatas oleh kondisi finansialnya, jadi ya ala kadarnya aja tapi berangkat haji. Meskipun demikian gitu ya, ibadahnya ya apa yang diniatkan itu tetap utuh, tidak mengurangi sedikit pun amalan yang dia lakukan pada saat ibadah haji tersebut. Baik Ustadz, tadi kita mengutip apa yang sudah Ustadz ceritakan terkait dengan Uwais Al-Qarni yang berdoa di depan Ka'bah untuk ibunya diampuni segala dosa-dosanya.
Dan lalu juga ibunya berkata, kenapa hanya aku, kenapa tidak engkau anakku? Ternyata di sini memang ridho orang tua ini sangat penting sekali ya Ustadz ya. Betul, Ustazah Masya Betty. Allah. Semoga apa yang sudah diceritakan tadi oleh Ustadz Arsyil terkait dengan teladannya Uwais Al-Qarni ini dapat kita tiru ya Ustadz. Setidaknya Amin. kita dapat mengurus orang tua kita. Betul. Sampai orang tua kita nanti kembali ke pangkuan Allah ya Ustadz ya. Baik Ustadz, membahas lagi tentang cerita Uwais Al-Qarni yang tadi sudah sampai ke rumah Rasulullah tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Dan hanya bertemu dengan istrinya saja. Bagaimana kisah selanjutnya Ustadz ketika Uwais Al-Qarni ini sudah kembali ke Yaman bertemu dengan ibunya kembali? Iya, jadi kita lanjut ya Ustadz. Iya lanjut Ustadz, seru banget nih soalnya. Jadi teman-teman di rumah jangan di skip videonya karena ceritanya sangat seru. Ini ya. Penuh inspirasi cerita dari Uwais Al-Qarni ini. Jadi setelah Uwais Al-Qarni pulang ke rumahnya, ke rumah ibunya, kemudian Rasul pulanglah ya dari perangnya, bertemu dengan istrinya. Beliau bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, apakah ada yang bertamu dan mencariku pada saat aku pergi? Kemudian Aisyah menjawab, ya ada Rasul, ada pria bernama Uwais Al-Qarni yang mencari dirimu gitu. Ketika diberitakan seperti itu, Rasul kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya dengan para sahabat, dengan Umar, dengan Ali pada waktu itu, bahwasanya dia berkata, suatu ketika kalian akan bertemu dengan seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari Yaman. Ketika kalian bertemu dengannya, minta doalah dan minta istighfar untuk diri kalian. Dia bilang begitu untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dia sesungguhnya adalah penghuni langit, bukan orang bumi gitu. Mendengar perkataan Rasul tersebut, mereka agak kaget gitu ya, karena mereka sebelumnya nggak pernah mendengar. Bingung ya Ustaz? Bingung ya. Ustazah Betty, siapa ini Uwais Al-Qarni? Orang saudagar bukan gitu ya, alim ulama bukan, tak pernah terdengar namanya sama sekali gitu. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat gitu ya, terus juga Khalifah Abu Bakar wafat, itu masih belum bertemu ya si Uwais Al-Qarni dengan Nabi Muhammad ataupun dengan Sayyidina Umar dan Ali. Sampai suatu ketika di masa kepemimpinan Khalifah Umar, jadi setelah diberi nasihat gitu ya, diberitahukan ada pemuda seperti itu, setiap musim haji ya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu selalu bertanya kepada rombongan khilafah dari Yaman, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni di rombongan kalian? Bertahun-tahun dia lakukan seperti itu sampai akhirnya ketemu gitu Ustazah Betty. Jadi setelah beberapa lama, jadi nggak langsung, jadi setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar wafat, jadi setelah di kepemimpinan Sayyidina Umar ini ketemulah, ya dipertemukanlah Sayyidina Umar dengan Uwais Al-Qarni. Berarti itu perjalanannya panjang ya Ustadz ya untuk mencari Uwais Al-Qarni sendiri. Jadi ketika masa haji itu ditanyakan lagi kan kembali ya, adakah di rombongan kalian yang bernama Uwais Al-Qarni dan dia berasal dari Yaman dan dia berasal dari Kon daerahnya? Terus ada seseorang yang bilang, iya ada ya Amirul Mukminin gitu ya, ada nama Uwais Al-Qarni di rombongan kami, tapi dia bekerja sebagai pengembala kambing. Dia mungkin baru akan tiba 2 atau 3 hari kemudian. Jadi kalau Ustazah Betty mungkin tahu ya, kalau zaman dulu kan orang melaksanakan ibadah haji kan berbondong-bondong ya. Betul. Banyak rombongannya. Jadi mereka ada yang bertugas sebagai pengembala kambing, sebagai makanan para rombongan itu gitu. Jadi setelah menunggu gitu ya, bertemulah Sayyidina Umar dengan Uwais Al-Qarni. Ditanyanya, apakah benar kamu Uwais Al-Qarni? Betul. Apakah kamu betul tidak memiliki ayah? Betul. Apakah benar kamu tinggal dengan ibumu? Betul. Sampai dilihatlah lengannya. Karena di dalam wasiat yang diberitakan oleh Rasul,
bahwasanya ada salah satu tanda sebagai bukti bahwa dia Uwais Al-Qarni adalah ada bercak putih di lengannya. Bekas lukanya itu ya Ustadz ya? Betul, yang penyakit ya, yang dia idap dari lahir. Kalau boleh tahu penyakit apa Ustadz itu namanya? Kalau kita kenal mungkin sebagai penyakit vitiligo ya. Vitiligo atau mungkin kusta gitu ya. Jadi penyakit yang membuat di tubuh kita, kulit kita itu timbul bercak-bercak putih gitu ya. Jadi kulitnya belang-belang gitu. Kelihatan ada apa namanya, ada bekasnya gitu. Terus ketika ditanya demikian, divalidasi ternyata betul, kemudian langsung minta doa ya kepada iya, Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni, kemudian minta istighfar untuk dirinya. Pada awalnya dia menolak Uwais Al-Qarni karena mungkin bingung juga ya. Bingung juga. Karena Uwais Al-Qarni merasa dia ini manusia yang biasa-biasa saja. Dia merasa bukan orang yang bergelimang harta, bukan orang yang memiliki banyak ilmu. Ya, gitu. Seorang pengembala, hidup sebagian waktunya dia berikan sebagai seorang fakir miskin gitu kan. Kenapa seorang Amirul Mukminin meminta doa kepadanya? Setelah dijelaskan bahwasanya hal tersebut dilakukan karena pesan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tidak kuasa menolak hal tersebut gitu. Baik Ustadz, jadi setelah Ali dan juga Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, setelah perjalanan panjang mencari Uwais Al-Qarni, akhirnya bertemu dan meminta doa dan juga meminta istighfar kepada Uwais Al-Qarni tersebut ya. Betul. Nah, setelah pertemuan tersebut, yang terjadi selanjutnya kepada Uwais Al-Qarni itu apa Ustadz? Baik Ustaz Betty. Jadi kalau di pikiran kita kan ya, sewajarnya ketika ada nama seseorang yang disebut Rasul itu, terus kemudian kita menjumpainya dan betul bahwasanya dia ini adalah sosok yang mulia gitu, terketuk hati Sayyidina Umar, Sayyidina Ali untuk memperbaiki kehidupannya gitu. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Uwais Al-Qarni dari awal hidupnya sampai saat bertemu dengan seorang Sayyidina Umar dan Ali pun masih dalam keadaan miskin. Tapi apa yang terjadi ketika dia diberitakan ya, dipinta atau ditawarkan oleh Sayyidina Umar dan Ali untuk menafkahinya gitu, katakanlah ya, untuk memperbaiki hidupnya, diberikan santunan gitu ya. Tapi dia menolak Uwais Al-Qarni itu karena dia merasa bahwasanya cukuplah hidup dia seperti ini saja selama dia masih bisa makan, selama dia masih bisa minum, masih bebas beribadah, itu cukup untuk Uwais Al-Qarni seperti itu Ustaz Betty. Masya Allah ya Ustadz, berarti memang dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Betul. Jadi beliau merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya selagi masih bisa bernafas, bisa hidup, ataupun bisa beribadah dan juga berbakti kepada orang tuanya. Iya, itu dia. Nah, di akhir hayat Uwais Al-Qarni ini bagaimana sih akhir cerita dari Uwais Al-Qarni ini, Ustadz? Iya, baik. Jadi setelah melakukan perjalanan panjang tersebut ya, pun Uwais Al-Qarni itu baru bisa melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Sayyidina Umar dan Ali itu setelah ibundanya wafat gitu. Jadi kenapa nggak ketemu ya di periode-periode haji sebelumnya? Karena memang masih menjaga ibunya. Sehingga pada akhirnya Uwais Al-Qarni menemui ajalnya yang membuat warga sekitar heran-heran ya, karena pada saat Uwais Al-Qarni ini meninggal, di rumahnya itu sudah banyak orang yang hadir di rumahnya. Ketika ada orang tetangganya ingin mengkafani, ingin memandikan jenazahnya, ternyata sudah terlebih dahulu ada banyak orang yang memandikannya. Dan itu orang-orang yang mereka tidak kenal. Begitu pula saat Uwais Al-Qarni ingin dikafankan, sudah banyak orang yang ikut serta turut serta mengurus mengkafankan jenazah Uwais Al-Qarni itu. Dan lagi-lagi orang-orang ini mereka tidak pernah kenal, warga tetangganya itu tidak pernah kenal. Begitu pula ketika jenazah Uwais Al-Qarni dibawa ke makamnya, ke tempat peristirahatan terakhirnya, lagi-lagi mereka bertemu dengan orang yang banyak dan mereka tidak kenal gitu. Ini dapat disimpulkan gitu bahwasanya dalam cerita bahwa orang-orang yang tidak dikenal ini adalah malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan seorang Uwais Al-Qarni gitu. Meskipun
hidupnya gitu ya, biasa saja, cenderung miskin, tapi di akhir hayatnya Allah menunjukkan kebesarannya dengan menjadikan Uwais Al-Qarni ini menjadi manusia yang sangat mulia di akhir hayatnya. Masya Allah sekali Ustadz. Berarti memang di akhir hayatnya luar biasa sekali ya Ustadz betul. ya. Tidak disangka mungkin oleh tetangga sekitarnya di daerah KON tersebut bahwa ternyata yang mengurus jenazah beliau itu adalah penduduk-penduduk langitnya Allah. Betul ya. sekali, Masya Allah. Nah Ustadz, tadi sudah kita dengar bersama sebuah cerita atau sebuah kisah yang sebetulnya ini dapat menginspiratif sahabat Ashifa di rumah, salah satunya atau khususnya bagi kita para anak atau para remaja yang masih memiliki orang tua. Nah Ustadz, dari kisah yang menginspiratif tadi terkait dengan Uwais Al-Qarni, boleh berikan hikmah yang bisa diambil oleh kita semua sebagai seorang anak tentang ketaatan kepada orang tua. Baik, terima kasih Ustaz Subeti. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat Ashifa Qalbu semua yang ada di rumah, jadi dari kisah tersebut kita bisa belajar mengambil hikmah bahwasanya takwa kepada orang tua, berbakti kepada orang tua bisa meningkatkan derajat kita di mata Allah gitu ya. Nggak usah repot-repot jauh-jauh, mesti bantu sana, bantu sini. Lihat dulu orang tua kita. Dialah justru yang harusnya pertama kali mendapatkan pertolongan dari kita. Jadi jangan sekali-kali kita menyakitinya. Jangan sekali-kali kita menyakitinya, mungkin jangan sekali-kali kita juga menolak segala perintah beliau ya Ustadz ya. Iya, betul. Iya. Mungkin ini ya Ustadz, ketika kita memuliakan orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih memuliakan kita ya. Insya Allah. Amin. Masya Allah Ustadz, sungguh luar biasa sekali ya terkait pemaparan materi kita hari ini tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langitnya Allah. Baik sahabat Ashifa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir pemaparan Ustadz Arsyil Adim yang sungguh luar biasa, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arsyil Adim dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan dapat kita jalankan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhir kata, saya Betty Ambarwati pamit undur diri dan Ustadz Arsyil Adim pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di Rentera Ramadan Ashifa Qalbu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.